Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Eno Online. Pada hari ini kita sedang berada di lokasi pameran Komite Hijaz yang berlangsung di Hotel Shangri-La Surabaya. Untuk informasi selengkapnya mengenai pameran Komite Hijaz ini, saya sedang bersama dengan Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, Lesbumi, Kiai Haji Jadul Maula. Selamat pagi, Pak Kiai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, bisa dijelaskan mengenai pameran Komite Hijaz pada pagi hari ini? Ya, terima kasih ya semua pemirsa, teman-teman NU Online atas perhatian atas pameran ini ya. Jadi ini kerjasama kolaborasi teman-teman dari LTN dan juga Lesbumi PBNU untuk menggelar ya satu event pameran foto ya dan dokumentasi Komite Hijaz ya. Ini rekaman dari perjalanan Kiai Wahab Hasbullah menjadi duta Nahdlatul Ulama untuk bertemu dengan Raja Ibnu Saud ya, di Arab Saudi di Mekah waktu itu. Oke, baik Pak Kiai. Nah, jadi Komite Hijaz sendiri ini memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah pendirian Nahdlatul Ulama ya Pak Kiai. Nah, ini kayak ayam dan telur. Ya, ayam dan telur. Jadi yang pertama digagas sebetulnya perlunya utusan ke Tanah Hijaz, ke Raja Mekah untuk menyampaikan aspirasi ini ya tentang kebebasan bermadhab ya. Tapi untuk mengirim utusan itu harus ada legal formal lembaga yang mengutus. Ya, wadahnya, yang payung hukumnya ya. Karena kalau enggak ya enggak dianggap. Ya kalau enggak mewakili satu lembaga yang resmi. Oleh karena itulah dibentuklah Nahdlatul Ulama ya. Jadi ini antara ayam dan telur saling ya. Utusan ini nggak bisa berangkat kalau nggak ada payung hukum. NU dibentuk karena untuk memberi karena ini ya. Jadi ini satu terkait erat sekali. Oke, baik Pak Kiai. Nah, untuk mengetahui koleksi apa saja yang ada di lokasi pameran Hijaz ini, mungkin kita bisa melakukan room tour Pak Kiai. Oke, baik. Ya. Mulai dari ini secara umum ya. Ini timeline ya. Ini timeline yang menjadi isi pameran ya. Ini kita bagi ke dalam 4 klaster gitu ya, 4 klaster. Pertama konteks internasionalnya ya, kenapa para ulama perlu mengutus ya duta ke Mekah untuk menyampaikan ini, karena ada konteks internasional perubahan kekuasaan di Tanah Hijaz ya, munculnya Raja Ibnu Saud menjadi satu penguasa Hijaz. Oleh karena itu perlu ada utusan itu. Jadi itu yang pertama, konteks internasionalnya kemunculan Raja Ibnu Saud menjadi penguasa Najd ya, penguasa Tanah Hijaz, penguasa Mekah waktu itu, terutama karena Mekah itu menjadi pusat ibadah haji umat Islam sedunia. Yaitu konteks internasional. Nanti ada beberapa foto-foto, caption-captionnya. Kemudian yang kedua ini rencana keberangkatan. Jadi ada rapat di kantor NU beberapa hal, termasuk membicarakan persiapan teknis untuk keberangkatan Kiai Wahab sampai kemudian berangkat dari Surabaya ya, dari pelabuhan Tanjung Perak ya. Lalu klaster yang ketiga ya itu kan tidak langsung ya dari Surabaya tidak langsung ke Jeddah gitu, tapi transit di Singapura ya. Nah, di Singapura ini Kiai Wahab itu seminggu di sana itu nunggu kedatangan Syekh Ahmad Ghonaim. Jadi berangkatnya beliau tidak bersamaan ya, selesai 1 minggu. Nah, sambil nunggu Syekh Ahmad Ghonaim itu Kiai Wahab diundang atau mengadakan pertemuan dengan ulama-ulama di Singapura, terutama ulama-ulama yang ahlu sunnah wal jamaah, menyampaikan misi ya, visi beliau ke Tanah Suci itu diutus Nahdlatul Ulama itu. Jadi terjadi diskusi, terjadi dialog tentang untuk bagaimana semangat untuk menyatukan bersatunya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah di dunia ya. Jadi sudah jelas sejak awal ya, itu misi internasional itu sudah menjadi satu komitmen bersama dan diperjuangkan ya. Kemudian Singapura ke Johor juga ya. Sampai kemudian Syekh Ahmad Ghonaim datang dijemput ramai ya, seminggu kemudian berangkat ya. Nah, klaster ketiga kedatangan ke Jeddah ya, kedatangan ke Jeddah. Nah, di pelabuhan Jeddah ada suasana kebetulan ramai karena saat itu juga berbarengan dengan kedatangan Raja Ibnu Saud ya, dengan tugas dari Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda di situ, sehingga ramai sekali kedatangan ya. Jadi kedatangan Tanah Hijaz, lalu gambaran bagaimana kemudian Kiai Wahab ya
kan raja itu mengadakan perjamuan ya tamu-tamu karena waktu itu kan musim haji ya, jadi berbarengan dengan banyak tamu dan raja itu menyambut utusan-utusan dan di situ Kiai Wahab menyampaikan utusan dari Nahdlatul Ulama ya, lalu terjadi dialog gitu, lalu diberi waktu nanti setelah haji Kiai Wahab dipersilahkan untuk lebih langsung. Jadi pertama kayak dites ini resmi nggak utusan apa, tujuannya apa gitu dan seterusnya, nanti kemudian baru diberi waktu nanti setelah haji akan datang lagi. Ya itu selama di Jeddah ya, di Mekah, di Jeddah, di Mekah. Terus yang ke klaster keempat kepulangan ya, setelah misi berhasil ya, Kiai Wahab sudah menyampaikan dan mendapatkan jawaban. Waktu itu kan surat dari PBNU-nya memohon dari Raja Ibnu Saud untuk menulis surat balasan secara tertulis ya, untuk jadi ada minta tertulis dari Raja Ibnu Saud mendengar bahwa Kiai Wahab sudah menyampaikan maksud tujuannya, lalu juga jawaban tertulis dari Raja Ibnu Saud ya. Jadi nanti dokumen ya salinan ya, salinan dari surat PBNU ke Ibnu Saud dan surat balasan dari Ibnu Saud itu kita salin, ada dokumennya ya. Kemudian kembali ke tanah air, tidak ke pelabuhan Tanjung Perak tapi Tanjung Priok ya. Jadi berangkatnya dari Tanjung Perak, datangnya dari Tanjung Priok ya, lalu di Jakarta 3 hari yang nginep di hotel, kemudian beliau ke Jogja dulu. Jadi setelah dari Batavia di Jakarta terus ke Jogja berapa hari mengadakan pertemuan, karena ternyata umat Islam sudah tahu semua misi itu dan menunggu apa hasilnya, ceritanya. Jadi Kiai Wahab menjelaskan di Jakarta lalu di Jogja ya dengan ulama-ulama ahlu sunnah yang di Kauman ya, di dekat Keraton Yogyakarta itu. Kemudian setelah dari Jogja baru ke Jombang berapa hari, sambutan yang luar biasa. Setelah itu ke Surabaya ya, lalu ada pertemuan resmi lagi ya, resmi di forum resmi ulama-ulama NU. Nah, Kiai Wahab menceritakan itu lalu ya dibahas follow up. Jadi itu rangkaiannya gambaran umum. Nah, ini referensinya ya. Jadi narasi yang dibangun ya, bahan-bahannya semua kita ada sumber rujukannya. Yang pokok sih majalah Suara Nahdlatul Ulama, yaitu memang majalah resminya NU waktu itu yang terbit pada tahun itu ya 1928. Ada utusan Nahdlatul Ulama, juga ada berita Nahdlatul Ulama. Terus kemudian ada buku ya Komite Hijaz ya. Ini yang sebetulnya ini bagian dari soft launch ya, bukunya nanti belum kita launching sekarang. Ini karena momentum kita nunggu momentum yang lebih tepat. Lalu gambar-gambar dan ini pengembangan dari narasi yang kita sudah dapatkan itu ya, lalu dari berbagai sumber ya akhirnya kita mendapatkan mungkin gambar-gambar yang terkait dengan peristiwa itu ya. Nah itu. Nah sekarang kita lalu jadi mulai ini klaster-klasternya, jadi mulai dari sini ini satu ini konteks internasional ya, satu dua gitu terus ke arah sana Pak. Ya, jadi mungkin yang bagi yang nonton kan itu kan konteks pertama itu berarti klaster pertama gambar nomor 1, 2 terus sampai selesai. Ini jika dikalkulasikan berapa lama Pak Kiai proses dari mulai perembugan hingga akhirnya balik lagi ke Indonesia Komite Hijaz ini? Ya, perjalanan aja kapal 20 hari ya. Jadi musim haji Mbah Wahab itu berangkat pada bulan Syawal ya, bulan Syawal datang lagi ke tanah air bulan Muharram. Bulan itu sekitar 4 bulan. Nah harapannya sendiri Pak Kiai dengan adanya penyelenggaraan pameran Komite Hijaz ini? Ya harapannya ini kan bagian dari khidmah ya, khidmah kami ya untuk kepada Nahdlatul Ulama, kepada ulama-ulama muassis ya, rasa terima kasih ya, bersyukur kepada beliau-beliau atas perjuangan itu. Kemudian kami semua di sini bisa menjadi menjadi umat ya Islam yang juga kemudian menjalankan ibadah itu dengan keilmuannya. Ini kan perjuangan beliau ya, berterima kasih, rasa syukur. Dan lalu dengan cara mengabadikan peristiwa ini secara historis untuk kita sajikan ke publik ya, sebagai sarana untuk menguatkan agenda PBNU sekarang, Muktamar Fikih Peradaban, dan kemudian juga untuk pada generasi muda untuk menjadi sumber inspirasi, sumber pengetahuan dan penuh imajinasi gitu ya. Baik Pak Kiai, ini kan menyambut 1 abad NU dan diselenggarakannya berlangsungan dengan Muktamar Fikih Peradaban, ini ada alasan khusus nggak Pak Kiai? Ya
ususnya tadi itu ya, jadi ini bagian dari satu partisipasi ya dari LTN dan Les Bumi untuk menyajikan satu event ya, menunjang acara Muktamar Fikih Peradaban 1 Abad NU itu dengan satu pameran foto. Ini kan jejak historis, satu tautan historis ya. Jadi pembaharuan itu mesti dimulai dari ada ya, kembali ke titik awalnya supaya jelas ya. Nah, jadi ini menjadi satu kayak menjadi jangkar, satu menjadi tonggak historisnya untuk kemudian melompat mengarah ke depannya lebih jauh tapi tidak kehilangan akarnya. Ya. Untuk pameran Komite Hijaz sendiri dilangsungkan berapa hari Pak Kiai? Ya, ini kita mengikuti agenda ini. Hari ini dibuka ya, sampai besok sampai tanggal 7 mungkin ya, sampai tanggal 7. Terima kasih banyak Pak Kiai atas informasinya. Baik, itu tadi wawancara kami dengan Kiai Haji Jadul Maula selaku Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Les Bumi di Hotel Shangri-La. Untuk pameran Komite Hijaz sendiri berlangsung selama 2 hari di Hotel Shangri-La sejak dibuka secara resmi pada Ahad 5 Februari hingga 6 Februari 2023. Demikian NU Online melaporkan dari lokasi.